Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kelompok lantae atau tumbuh-tumbuhan ya. Nah, kita mulai ya dari pendahuluan. Nah, makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom dibagi menjadi 5 kelompok. Pertama, protista, kedua, monera, ketiga, fungi atau jamur, keempat, plantae atau tumbuhan, dan kelima, animalia atau hewan. Nah, kelima kingdom ini diklasifikasikan berdasarkan karakteristik yang khas dari setiap organisme yang menyusunnya. Nah, untuk kali ini kita mau belajar kingdom yang keempat, yaitu plantae atau tumbuhan. Nah, kingdom plantae sendiri dibagi lagi ke dalam beberapa divisio. Pertama, lumut atau biropita, kedua, paku-pakuan atau pteridopita, dan ketiga, tumbuhan berbiji atau spermatopita. Nah, kalau berdasarkan morfologi atau susunan tubuh, dibagi lagi menjadi 2 jenis kelompok besar. Pertama, tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita, misalnya lumut. Lalu kedua, tumbuhan berpembuluh atau tracheopita, yaitu paku-pakuan dan tumbuhan berbiji. Nah, secara skemanya ini adalah kerajaan tumbuhan. Jadi ada biropita lumut, ada pteridopita paku-pakuan, dan ada spermatopita tumbuhan berbiji. Jadi ada 3 kelompok ya. Nah, di lumut sendiri tuh ada lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Dan di paku-pakuan sendiri ada paku purba, paku kawat, paku ekor, dan paku sejati. Dan terakhir di spermatopita nanti kita akan bahas tentang gymnospermae dan angiospermae ya. Kita bahas satu-satu ya. Nah, kita bahas dulu tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Jadi tumbuhan lumut dan tumbuhan paku itu adalah tumbuhan yang pertama memiliki spora, kedua berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif, ketiga memiliki klorofil dan berfotosintesis, keempat habitatnya berupa tempat yang lembab. Nah, itu jadi adalah ciri-ciri dari tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Lalu selanjutnya tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, apa sih tumbuhan tidak berpembuluh? Jadi tumbuhan tidak berpembuluh itu adalah tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut. Kelompok ini nih belum dapat dibedakan nih mana akarnya, mana batangnya, dan mana daunnya. Nah, jadi contoh dari tumbuhan tidak berpembuluh ini namanya adalah tumbuhan lumut. Nah, lanjut ya. Nah, ini bagian-bagian lumut nih. Kalau secara garis besar kan lumut kita nggak bisa bedain kan mana akarnya, mana daunnya, mana batangnya kan. Nah, jadi lumut ini memiliki struktur yang menyerupai akar ya teman-teman. Nah, atau rizoid. Nah, lalu berspora dan berklorofil. Tapi kalau secara lebih jelasnya, ini adalah bagian-bagian dari lumut nih anak-anak. Jadi ada sporogonium, ada tangkai, terus ada daun, ada batang, dan ada rizoid. Nah, lanjut ya. Nah, ini adalah contoh-contoh tumbuhan lumut. Ada lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Nah, selanjutnya adalah tumbuhan berpembuluh. Nah, tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan mana akarnya, mana batangnya, dan mana daunnya. Jadi tumbuhan berpembuluh ini disebut sebagai tumbuhan berkormus ya anak-anak ya. Nah, lanjut ya. Nah, tumbuhan berkormus terdiri atas 2 kelompok nih. Ada yang kormopita berbiji, ada yang kormopita berspora. Kalau yang berbiji itu tentunya punya bunga dan biji, sedangkan kormopita berspora tidak mempunyai bunga. Contohnya tumbuhan paku atau pteridopita. Nah, jadi selanjutnya ini kita mau bahas apa nih? Tumbuhan paku ya. Jadi tumbuhan paku itu termasuk tumbuhan berpembuluh. Lanjut. Nah, ini ciri-ciri dari tumbuhan paku. Pertama, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, tidak berbunga dan tidak berbiji. Yang ketiga, memiliki daun muda yang menggulung. Yang keempat, daun tumbuhan paku nih ada yang menghasilkan spora yang disebut sporofil. Namun ada juga nih daun yang tidak menghasilkan spora disebut trofofil. Nah, ini kalau mau tahu tumbuhan paku itu seperti apa nih, mungkin kamu pernah lihat. Jadi tumbuhan paku ini seperti ini nih anak-anak. Nah, ini bagian-bagian ini Ibu jelasin ya. Nah, ada daun muda yang menggulung nomor 2-nya. Terus yang ketiga ada sporangiumnya. Nah, ini adalah alat perkembangbiakannya nih ya, spora ini ya. Oke. Nah, lalu ada batang dan terakhir ada akar.
Nah, jadi itu ada tentang paku-pakuan. Nah, ini jenis dari paku-pakuan, ada paku purba, ada paku kawat, paku ekor, dan paku sejati. Jadi kita udah bahas nih tentang tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah, ada satu lagi tumbuhan berpembuluh, yaitu tumbuhan berbiji, yaitu spermatopita. Nah, tumbuhan berbiji atau spermatopita ini dikelompokkan lagi nih anak-anak menjadi dua bagian, yaitu tumbuhan berbiji terbuka gimnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Nah, tumbuhan berbiji terbuka sendiri mempunyai ciri-ciri. Pertama, berbiji telanjang, maksudnya itu adalah bijinya tuh nggak dibungkus oleh daun buah, jadi langsung biji gitu. Yang kedua, alat reproduksinya itu berupa bangun seperti kerucut. Nah, yang disebut strobilus. Strobilus sendiri ini ada yang jantan, ada yang betina ya. Lalu batangnya besar dan berkambium, berakar tunggang dan serabut. Lalu daunnya selalu hijau, sempit, tebal dan kaku. Jadi kalau kamu lihat di sekeliling kamu yang daunnya hijau, sempit, tebal dan kaku dan ciri-cirinya seperti yang tergambar di sini, itu adalah contoh dari gimnospermae. Nah, nih ini adalah strobilusnya nih, alat reproduksi dari tumbuhan berbiji terbuka nih ya. Jadi berbentuk seperti kerucut kan tadi ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini tumbuhan berbiji terbuka nih, ada tumbuhan juniper, ada tumbuhan cemara, ada damar, ada pohon pinus. Nah, jadi kalau kamu pegang daunnya itu kan tebal dan keras kan ya, gitu. Nah, jadi itu tadi tentang tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Lanjut kita mau bahas tentang tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Ciri-cirinya itu adalah memiliki bakal biji atau bijinya itu terlindungi oleh daun buah. Jadi sebelum biji itu ada daun buahnya dulu teman-teman. Nah, daun buahnya ini nanti dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan, yaitu bunga. Jadi tumbuhan berbiji ini berkembang biak dengan bunga ya. Oke. Gitu. Oke. Lanjut lagi. Nah, tumbuhan berbiji tertutup itu nih contohnya ya teman-teman, ada mangga, jambu, alpukat, anggur, dan nangka. Tapi ini masih dibagi lagi nih anak-anak, masih dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu tumbuhan berkeping satu atau monokotil, dan yang kedua tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Nah, kita bahas ya apa perbedaan dari tumbuhan ini. Nah, pertama tumbuhan berkeping satu nih, monokotil. Jadi tumbuhan monokotil ini pertama memiliki satu keping aja nih, satu keping daun lembaga aja nih, terus akarnya serabut kecil-kecil atau ada cabang-cabangnya lagi gitu. Yang ketiga, batangnya tidak berkambium. Yang keempat, berkas pengangkutnya tersebar di mana-mana. Yang kelima, tulang daunnya sejajar atau melengkung. Dan keenam, kelompok bunganya pada umumnya kelipatan 3. Nah, ini kan kamu bingung nih, nggak tergambarkan nih ciri-ciri ini. Nanti ibu akan kasih bagannya, akan kasih tabel perbandingannya ya, biar kamu bisa lebih tahu, oh perbedaannya di sini loh gitu. Next lagi, ini contoh dari tumbuhan monokotil ya, ada anggrek bunga bulan, ada pohon kelapa, jagung, lidah buaya, dan jahe gajah kan. Nah, seperti kamu tahu kan jagung itu kan cuma satu keping, hanya punya satu keping ini kan bakal buahnya kayak gitu. Lanjut ya. Sekarang tumbuhan berkeping dua atau dikotil, ciri-cirinya itu memiliki dua keping daun lembaga. Jadi saat kita mau ngebelah tuh dia kebelah menjadi dua keping gini loh, oke? Jadi bisa ngebelah dua gitu. Lalu berakar tunggang, akarnya besar-besar, terus batangnya berkambium, terus berkas pengangkut itu hanya dalam satu lingkaran aja. Terus yang kelima tuh tulang daunnya menjari atau menyirit, dan terakhir kelopak bunganya itu kelipatan 4 atau 5. Nah, ini contohnya ada jambu biji, jambu air, petai, terong, dan tomat. Nah, tadi kan udah ngomongin nih perbedaan-perbedaannya. Nah, kita gabungin nih biar lebih jelas, biar lebih kelihatan mana perbedaannya antara monokotil dan dikotil. Nah, tadi ya, kalau monokotil tuh satu kotiledon, hanya satu keping bijinya, oke? Lalu kalau si dikotil itu dua kotiledon. Jadi walaupun kamu kelihatannya cuma satu tuh sebenarnya dia bisa dibelah dua, oke? Dibelah menjadi dua. Lalu tulang daunnya, nah ini contoh dari tulang daun sejajar.
dan melengkung ya. Oke. Jadi ini yang melengkungnya nih ya, teman-teman. Yang sejajar itu nanti memanjang dia, oke. Seperti kayak daunnya tanaman padi, kamu pasti tahu lah ya. Itu namanya tulang daun sejajar, oke. Lanjut lagi, kita mau bahas dikotil. Dikotil itu tulang daunnya menyirip atau menjari ya. Nih ya, contohnya menjari. Oke, jadi bentuknya seperti jari. Oke, kalau menyirip itu seperti daun jambu biji. Oke, lalu batangnya itu nih, kalau monokotil itu berkas pengangkutnya tersebar tuh, kamu bisa lihat semuanya tersebar kemana-mana, nggak teratur. Nah, kalau dikotil tuh hanya dalam satu lingkaran dia, gitu. Oke, dan lanjut lagi bunganya, kamu bisa lihat kan di gambar. Jadi kalau bunganya si monokotil ini itu bisa kelipatan bisa terdiri hanya 3 atau kelipatannya. Nah, kalau yang kita lihat di gambar tuh 6 ya, berarti kan kelipatan 3 kan. Nah, kalau dikotil itu perhiasan bunganya itu kamu bisa lihat, kamu bisa hitung, di situ ada 5 ya. Jadi bisa terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya ya. Nah, kita lihat ini adalah 5 ya, oke. Dan terakhir adalah akar. Jadi akarnya monokotil ini adalah serabut ya. Ya, kamu bisa lihat nih di sini kecil-kecil. Lalu yang terakhir dikotil tuh sistem akarnya tunggang. Nah, kalau kita lihat secara tanamannya langsung nih, contohnya adalah jagung nih. Tadi Ibu bilang, ini tanaman jagung kamu bisa lihat ya, akarnya serabut, terus tulang daunnya sejajar ya. Tadi yang Ibu bilang, daunnya sejajar memanjang gitu ya, oke. Terus bijinya berkeping satu. Lalu ada tanaman kacang tanah di sini akarnya tunggang, terus tulang daunnya menyirip nih, bisa kamu lihat di sini. Terus bijinya berkeping 2. Jadi itu adalah semua pembahasan tentang kelompok plantae hari ini, tentang tumbuh-tumbuhan. Jadi berharap setelah pembelajaran hari ini kalian banyak informasi yang didapat. Tetap semangat belajarnya walaupun di rumah aja. Tetap jaga kesehatan ya. Jadi Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.